Informasi bagi suasana di Kota Sorong yang kali ini kembali mencekam pemirsa saat keluarga korban penusukan yang tidak terima melakukan kericuhan di tengah kota. Aksi kekecewaan keluarga dan kerabat korban pertikaian antar kelompok warga ini terjadi pada siang tadi di Kota Sorong. Kerusuhan terjadi saat keluarga korban mengarak jenazah. Keluarga emosi dan merusak sejumlah rumah toko di Kota Sorong yang diduga bagian dari kelompok yang bertikai pada Kamis dini hari. Sebelumnya pertikaian antar kelompok warga terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kompleks Yohan, Kelademak 3 Sorong pada Kamis dini hari. Bentrokan dipicu tewasnya seorang pelajar berusia 18 tahun bernama Herman Semunya. Korban tewas setelah ditikam orang tidak dikenal dan keluarga korban yang tidak terima menyerang rumah kepala suku karena menduga pelaku merupakan salah seorang warganya. Polisi yang berusaha mengamankan situasi justru diserang massa dengan batu dan botol. Massa yang marah juga membakar sejumlah gerobak yang berada di pinggir jalan, dan untuk menghalau massa, polisi terpaksa menembakkan gas air mata serta melepaskan tembakan peringatan ke udara. Kami peringatkan, membuang titik Kelademak sampai Anas, Lampu Ramayana, dan jika atau yang Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana kondisi terkini, kami telah bergabung melalui sambungan telepon bersama dengan Kapolres Sorong AKBP Karimudin Ritonga. Selamat malam Pak Karimudin. Selamat malam Bu Jeki. Iya baik, saya pertama-tama ingin tahu bagaimana kondisi saat ini di sana Pak. Alhamdulillah aman, dan dari awal sampai dengan sekarang termasuk kondisi aman. Sudah kembali aman. Anda bisa ceritakan kembali mungkin kronologisnya tadi seperti apa sehingga timbul kericuhan di sana? Jadi ini berawal dari mungkin anak muda ya pulang pagi, kemudian dipalak sama orang yang lagi ngumpul duduk-duduk dipalak, kemudian diambillah HP-nya. Kemudian setelah itu dia kembali ke tempat temannya, dan bersama temannya datang kembali lagi. Mungkin di situ terjadilah pertengkaran sehingga korban atas nama Herman Semunya itu tertusuk, diduga tertusuk tombak. Gitu, Mbak Jadi. Baik, akibat kericuhan tadi ini apakah ada kembali korban luka maupun korban jiwa? Jadi menurut kami kerusuhan, saya kira tidak ada kerusuhan, hanya memang ada sedikit anarkis dari pihak. Jadi begini Mbak, ini ketepatan korban adalah dari masyarakat Maiprat, Ayamaru. Jadi mungkin mereka merasa kurang puas, akhirnya mereka membuat aksi sendiri, membakar ban di daerah Jalan Benur namanya, daerah yang memang kompleks mereka lah, banyak di sana mereka. Kemudian kita melakukan himbauan, namun tidak dihiraukan. Ya Bu, ya Mbak Jeki. Iya. Halo? Iya silakan. Baik. Jadi ketika itu kita menghimbau dan mereka melakukan pelemparan kepada kita, sehingga kita menembakkan gas air mata kepada mereka. Setelah menembakkan baru mulai mereka tidak melempar kita, dan akhirnya kita tetap standby di sana dan sampai mereka membubarkan diri. Dan ini malam hari setelah Baik. apa namanya? Ya, Ya.
Baik Pak Karimudin Ritongka, kami sudah menangkap poinnya. Yang pasti kondisi saat ini sudah kembali kondusif dan kami harapkan juga tidak terjadi lagi peristiwa serupa di sana. Terima kasih. Geledah rumah Jessica Wongso pada Rabu kemarin. Titik terang dari kasus ini semakin terlihat dengan bertambahnya alat bukti untuk mencari motif pembunuhan dari tersangka. Setelah menggeledah kediaman Jessica, polisi mendapatkan alat bukti tambahan untuk memperkuat penyidikan. Penyidik juga terus meminta keterangan dari keluarga dan teman Mirna, saksi ahli dan juga bekerjasama dengan kepolisian Australia untuk menelusuri latar belakang korban serta tersangka. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Jessica telah menjalani 3 kali pemeriksaan, termasuk pemeriksaan psikologis. Polisi masih terus mencari motif pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Dari kemarin sampai hari ini penyidik terus maju, begitu ya. Proses penguatan alat buktinya terus menguat. Nah, ada beberapa yang kami sita. Artinya penyidik menganggap bahwa benda-benda yang disita itu untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan ini. Ada yang menulis sudah ada A, B dan C. Saya nggak bisa sebutkan apa, gitu ya. Karena nanti ini kita akan beradu strategi. Dan kita beralih ke informasi mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia berulah di lapas wanita kelas 2A Tangerang. Ratu Atut dikenai sanksi oleh petugas lapas karena kedapatan membawa ponsel selama mendekam di buwi. Dari hasil razia yang dilakukan oleh Polres Tangerang ke dalam lapas 2 Tangerang, petugas menemukan puluhan ponsel, di antaranya milik terpidana suap Pilkada Banten, Ratu Atut Khosia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyatakan tidak dibenarkan penggunaan HP oleh narapidana di dalam lapas. Terlebih sudah ada ketentuan yang mengatur ketat tentang pelarangan sejumlah fasilitas termasuk handphone ke dalam sel tahanan. Menkumham menduga ada permainan dari petugas lapas atas kepemilikan ponsel milik Ratu Atut Khosia. Nah, kalau ada masuk handphone di Atut berarti ada yang nggak benar. Pengamanannya, petugas pengamannya, nanti siapa itu kita lihat ya. Kita beralih ke informasi Badan Legislasi DPR akan menggelar rapat koordinasi dengan KPK hari ini. Dalam pertemuan ini akan dibahas sejumlah isu terkait kewenangan dan langkah revisi Undang-Undang KPK. Kita bergabung bersama rekan kami Putri Lukman langsung dari gedung DPR di Jakarta. Putri, tepatnya pada pukul berapa rapat legislasi Badan Legislasi dan KPK akan digelar? Ya Robert, rapat bersama Badan Legislasi DPR RI dengan Komisioner KPK akan dimulai pada pukul 13 siang ini, yang namun dari informasi yang diterima oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagio mengatakan bahwa rapat siang ini akan dihadiri Sekjen dan juga Deputi dari KPK yang juga disayangkan oleh Badan Legislasi karena memang ini adalah poin penting antara DPR dan juga KPK untuk membahas bagaimana kelanjutan dari 4 poin yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun justru yang didapat malah informasinya KPK tidak menghadirkan komisioner yang disayangkan juga oleh Firman Subagio yang mengatakan bahwa keempat ini kalau memang menimbulkan pelemahan harusnya dapat dibicarakan oleh DPR dan juga KPK. Di antara keempat poin yang akan direvisi adalah mengenai pengaturan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas KPK, dan yang ketiga adalah pemberian wewenang KPK untuk menerbitkan surat pemberhentian penyidik, serta pengangkatan penyidik independen oleh KPK. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Firman Subagio, Wakil Ketua Balek. Banyak undang-undang yang sekarang ini kita terus tidak perlu ada revisi karena itu dianggap udah on the right track gitu ya. Tapi kalau ada undang-undang yang dianggap memang itu masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk direvisi karena tidak sejalan dengan spirit semangat daripada berdirinya KPK, ya tentunya ini akan kita lakukan penyempurnaan. Tapi yang mendasar adalah penyempurnaan itu dan memberikan penguatan antara lembaga penegak hukum satu dengan yang lain dan kemudian tidak ada indikasi untuk melamakan. Robert. Ya Putri, apakah dengan ketidakhadiran Komisioner KPK dianggap DPR sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK?
Putri, apakah dengan ketidakhadiran komisioner dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK? Atau dugaan ketidakhadiran dari komisioner KPK yang diwakilkan oleh Sekjen dan Deputi ini juga disayangkan oleh DPR. Namun di berbagai media memang KPK mengatakan bahwa 90% 4 poin yang akan direvisi akan melemahkan kinerja KPK. Di antaranya adalah kewenangan yang diberikan kepada pengawas, kemudian juga wewenang untuk menindak KPK yang pada kasus di atas 25 miliar, serta ada lagi penyadapan yang harus melalui pengadilan. Hal inilah yang dirasakan akan memberatkan atau melambankan kinerja KPK, sehingga hal ini juga yang dugaan ketidakhadiran komisioner KPK dalam rapat hari ini. Namun memang seharusnya ada hal yang bisa dibicarakan antara KPK dan juga DPR untuk membicarakan kelanjutan dari revisi Undang-Undang KPK yang awalnya sudah disampaikan oleh pengusul dari DPR, yakni 45 anggota yang berasal dari 6 fraksi yang sudah diinisiator dari PDIP untuk membahas kelanjutan revisi Undang-Undang KPK ini, yang kemarin juga Menteri Hukum dan HAM menilai dari 4 poin yang